Habib Bahar bin Smith menerima sebuah undangan istimewa dari komunitas Islam di Manado. Undangan itu mengajaknya untuk mengisi ceramah dalam sebuah tablik akbar yang rencananya diadakan di Masjid Raya Ahmad Yani, salah satu masjid terbesar di kota itu. Dengan penuh semangat, Habib Bahar menerima undangan tersebut, percaya bahwa ceramahnya akan memberikan semangat baru bagi umat Islam di sana. Habib Bahar, seorang penceramah yang dikenal dengan gaya dakwahnya yang lantang dan tegas, merasa bahwa perjalanan ini bukan sekadar undangan biasa. Ia melihatnya sebagai peluang untuk menyuarakan kebenaran di tengah masyarakat yang dikenal dengan keragamannya. Ini bukan sekadar ceramah, pikirnya, ini adalah panggilan untuk menyatukan umat. Persiapan dilakukan dengan serius oleh timnya. Dari tiket penerbangan, jadwal ceramah, hingga pengamanan, semuanya direncanakan dengan matang. Habib Bahar juga mempersiapkan materi ceramahnya dengan sungguh-sungguh, memilih tema tentang pentingnya menjaga keimanan di tengah modernisasi. Namun, di balik semangat persiapan itu, terselip sebuah tanda tanya. Manado adalah kota yang terkenal dengan keberagamannya, bukan hanya dalam hal agama tetapi juga budaya dan cara pandang masyarakatnya. Apakah kehadiran Habib Bahar, dengan gaya ceramahnya yang kontroversial, akan diterima di kota tersebut? Manado, ibu kota Sulawesi Utara, adalah simbol toleransi di Indonesia. Dengan penduduk mayoritas Kristen, kota ini dikenal dengan harmonisasi kehidupan antaragama. Festival keagamaan lintas budaya sering digelar, menunjukkan kebanggaan mereka akan keberagaman. Namun, berita kedatangan Habib Bahar dengan cepat menjadi bahan pembicaraan hangat di media sosial dan grup-grup WhatsApp. Bagi sebagian warga Muslim di Manado, kehadiran tokoh ini merupakan kebanggaan, sebuah kesempatan untuk menyuarakan pesan Islam dengan lebih lantang. Di sisi lain, sejumlah kelompok masyarakat mulai merasa was-was. Mereka khawatir gaya dakwah Habib Bahar yang kerap menyinggung isu-isu sensitif dapat merusak harmoni kota. Beberapa bahkan menganggap kehadirannya sebagai ancaman bagi kerukunan yang telah lama terjaga di Manado. Masyarakat mulai terbelah. Di beberapa sudut kota, terlihat spanduk bertuliskan, "Jika kami menolak provokator," dan "Manado kota damai, bukan tempat kebencian." Sementara itu, panitia penyelenggara tetap optimis. Mereka percaya bahwa ceramah Habib Bahar akan membawa pesan positif, meski tantangan di depan mata semakin nyata. Ketika Habib Bahar tiba di Bandara Sam Ratulangi, ratusan pendukungnya sudah menanti dengan sorak-sorai. Mereka mengibarkan bendera bertuliskan kalimat tauhid dan meneriakkan takbir sebagai bentuk dukungan. Di antara mereka, terdapat anak-anak muda dan orang tua yang ingin mendengar langsung ceramah sang Habib. Namun, suasana di luar bandara berbeda. Di jalan-jalan menuju kota, sejumlah kelompok masyarakat berkumpul untuk menyatakan penolakan. Mereka menggelar aksi damai, membawa spanduk besar yang bertuliskan, "Bertolak ujaran kebencian di kota damai," dan "Habib Bahar bukan untuk Manado." Aksi ini juga ramai diberitakan di media nasional, menambah tensi yang sudah panas. Media sosial semakin memanas. Pendukung Habib Bahar menuduh aksi penolakan itu sebagai bentuk intoleransi terhadap dakwah Islam, sementara penentang menegaskan bahwa mereka hanya ingin menjaga kerukunan. "Kami tidak melarang ceramah agama, tetapi tolong jaga kata-kata Anda," ujar salah seorang tokoh masyarakat melalui wawancara media. Situasi ini membuat panitia acara terjepit. Mereka mengupayakan negosiasi dengan berbagai pihak untuk meredakan ketegangan. Namun, ancaman keamanan mulai muncul. Beberapa kelompok bahkan mengancam akan memboikot acara tersebut jika tetap dilaksanakan. Melihat situasi yang semakin panas, tokoh masyarakat dari berbagai agama dan latar belakang budaya berkumpul di Balai Kota Manado. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh wali kota, yang berusaha mencari solusi terbaik demi menjaga harmoni kota. Dalam pertemuan itu, suasana sempat memanas. Salah seorang perwakilan dari umat Islam menegaskan bahwa ceramah Habib Bahar adalah hak mereka sebagai warga negara yang dilindungi undang-undang. Namun, perwakilan dari kelompok penolak menyoroti rekam jejak ceramah Habib Bahar yang dinilai seringkali provokatif. "Apa yang kami khawatirkan adalah perpecahan, bukan ceramah agama," ujar seorang pemimpin gereja. "Kami tidak ingin kerukunan yang sudah kami bangun selama bertahun-tahun rusak hanya karena satu acara." Setelah diskusi panjang, para tokoh masyarakat sepakat untuk meminta panitia membatalkan acara tablik akbar demi menjaga stabilitas kota. Keputusan ini langsung disampaikan kepada panitia, yang menerima dengan berat hati. Namun, keputusan itu justru menjadi awal dari kontroversi baru. Malam itu, di penginapan tempatnya menginap, Habib Bahar merenung. Ia merasa terpukul mendengar kabar bahwa acara ceramahnya dibatalkan atas desakan tokoh masyarakat. Ini bukan kali pertama ia menghadapi penolakan, tetapi kali ini terasa berbeda.
Ia memikirkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penceramah. Gaya dakwahnya yang keras memang telah menarik banyak pengikut, tetapi juga tak sedikit yang menganggapnya terlalu konfrontatif. Dalam diam, ia mulai bertanya-tanya, apakah cara ini benar-benar efektif untuk menyampaikan pesan Islam? Habib Bahar juga mengingat berbagai momen dalam hidupnya ketika ia merasa bahwa ketegasan adalah satu-satunya jalan. Namun, kali ini, ia dihadapkan pada kenyataan bahwa ketegasan itu bisa menjadi bumerang di tempat yang berbeda. Mungkin aku harus belajar mendengar lebih banyak, bisiknya pelan. Malam itu, ia memutuskan untuk kembali ke Jakarta lebih awal. Di tengah segala geger yang terjadi, ia sadar bahwa perjalanan ke Manado bukanlah tentang kemenangan atau kekalahan. Ini adalah pelajaran berharga tentang toleransi, komunikasi, dan pentingnya menjaga harmoni di tengah perbedaan. Habib Bahar tiba di Bandara Samratulangi di tengah kerumunan massa yang penuh gejolak. Di satu sisi, pendukungnya menyambut dengan antusias, meneriakkan takbir, dan mengibarkan bendera bertuliskan kalimat tauhid. Mereka tampak bersemangat untuk melihat dan mendengar langsung ceramah dari tokoh yang mereka kagumi. Namun, di sisi lain, para penolak juga berkumpul, membawa spanduk bertuliskan, Manado Kota Damai, tolak Habib Bahar, dan meneriakkan seruan untuk menghentikan acara. Polisi yang berjaga terlihat sibuk memisahkan kedua kubu, berusaha mencegah konflik fisik yang sewaktu-waktu bisa pecah. Habib Bahar, yang biasanya tenang dalam menghadapi situasi seperti ini, terlihat menyipitkan mata. Ia tahu bahwa kedatangannya telah memecah masyarakat, tetapi ia tetap melangkah dengan yakin menuju mobil yang disiapkan untuknya. Di tengah sorak-sorai pendukung dan teriakan penolak, ia berbisik pada asistennya, ini ujian kita. Ketegangan itu terasa hingga ke seluruh penjuru kota. Di media sosial, video kedatangannya dengan kerumunan massa yang bertolak belakang segera viral. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini awal dari konflik besar di Manado, atau justru momen untuk merekatkan perbedaan? Dalam perjalanan menuju tempat penginapan, Habib Bahar merenung dalam diam. Sambil memandang keluar jendela, ia teringat sorot mata beberapa orang yang menolak kehadirannya di bandara. Di antara mereka, ada wajah-wajah yang tidak hanya marah, tetapi juga takut. Apakah aku telah salah langkah? Gumamnya perlahan. Asistennya, yang duduk di sebelah, mencoba menghiburnya. Habib, jangan ragu. Ini bagian dari perjuangan. Tidak semua orang akan langsung menerima kebenaran, jika tanya tegas. Namun, kata-kata itu tak mampu sepenuhnya menepis keraguan yang mulai tumbuh dalam hati Habib Bahar. Ia mulai memutar kembali perjalanan dakwahnya selama ini. Gaya ceramahnya yang tegas dan tanpa kompromi telah menarik banyak pendukung, tetapi ia juga sadar bahwa tidak semua orang siap menerima pendekatan seperti itu. Apakah aku telah menyakiti hati orang-orang dengan kata-kataku? Pikirnya dalam hati. Namun, di tengah keraguannya, ia kembali pada keyakinannya yang mendalam. Ia percaya bahwa pesan yang dibawanya adalah kebenaran, meskipun cara penyampaiannya seringkali menuai kontroversi. Dengan nafas panjang, ia berusaha menenangkan diri dan berdoa agar Allah membimbing langkahnya di kota ini. Di tempat lain, suasana tegang juga terasa dalam pertemuan darurat yang diadakan di balai kota. Tokoh-tokoh adat, pemuka agama, dan pejabat pemerintah berkumpul untuk membahas langkah-langkah strategis guna mencegah konflik yang lebih besar. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan kerusuhan pecah, tegas wali kota, membuka pertemuan. Beberapa tokoh adat mengangguk setuju, tetapi perwakilan dari kelompok yang menolak kehadiran Habib Bahar tampak tidak puas. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan suara masyarakat yang khawatir dengan ujaran kebencian, jika tak salah satu dari mereka. Di sisi lain, perwakilan komunitas Muslim yang mendukung acara tersebut merasa disudutkan. Ini bukan hanya soal Habib Bahar, ini tentang hak kami untuk beribadah dan mendengarkan dakwah. Apakah kami tidak punya hak di kota ini? Tanya seorang pemimpin komunitas dengan nada emosi. Diskusi itu berlangsung panas hingga larut malam. Setelah perdebatan panjang, mereka akhirnya sepakat untuk tetap mengizinkan acara berlangsung, tetapi dengan pengawasan ketat dari pihak keamanan. Ini bukan keputusan mudah, tetapi kita harus menjaga keseimbangan, ujar salah satu pemuka agama Kristen yang hadir. Esok harinya, ribuan orang memadati lapangan tempat tablik akbar digelar. Para pendukung Habib Bahar memenuhi bagian depan, duduk bersila dengan penuh semangat, sementara kelompok penolak berdiri di pinggiran, diawasi ketat oleh polisi. Suasana tegang terasa sejak awal, tetapi acara tetap dimulai sesuai rencana. Ketika Habib Bahar naik ke panggung, gemuruh takbir terdengar menggema dari barisan pendukungnya. Dengan suara lantang, ia membuka ceramahnya, membahas pentingnya menjaga keimanan di tengah godaan modernisasi. Namun,
Beberapa kalimat awalnya mulai memancing reaksi dari kelompok penolak yang berteriak-teriak menyampaikan protes. Habib Bahar berhenti sejenak, menatap ke arah mereka. Saudaraku, jika kalian punya perbedaan pendapat, mari kita bicarakan dengan damai. Islam mengajarkan kita untuk berdialog, bukan bertengkar, ujarnya. Meski mencoba meredam ketegangan, teriakan-teriakan tetap terdengar, memotong kata-katanya. Suasana semakin panas saat seorang pendukung Habib Bahar membalas teriakan itu dengan kalimat provokatif. Polisi segera bergerak untuk mencegah insiden lebih lanjut, tetapi ketegangan di lapangan terasa sulit diredakan. Habib Bahar, meskipun terus melanjutkan ceramahnya, mulai menyadari bahwa situasi ini bisa menjadi lebih buruk kapan saja. Tak lama kemudian, kegaduhan memuncak. Kelompok penolak mulai bersorak lebih keras, melambaikan spanduk dan berteriak-teriak. Pendukung Habib Bahar tak mau kalah, meneriakkan takbir sebagai bentuk perlawanan. Polisi mencoba membentuk barikade di antara kedua kelompok, tetapi suasana semakin sulit dikendalikan. Habib Bahar berhenti bicara, berdiri diam di atas panggung. Ia menatap ke arah massa yang saling berteriak dan mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Saudara-saudaraku, harap tenang. Kita datang ke sini untuk mencari berkah, bukan perpecahan, serunya, tetapi suaranya tenggelam di tengah riuhnya suara massa. Di salah satu sudut, beberapa orang dari kelompok penolak mulai terlibat adu mulut dengan pendukung Habib Bahar. Situasi ini hampir berubah menjadi bentrokan fisik jika polisi tidak segera turun tangan. Panitia acara terlihat panik, mencoba menghentikan ceramah, tetapi Habib Bahar tetap berdiri di tempatnya, terlihat terpukul oleh apa yang terjadi. Akhirnya, atas arahan pihak keamanan, acara dihentikan lebih awal. Habib Bahar turun dari panggung dengan wajah penuh kekecewaan. Di tengah kegaduhan itu, ia sadar bahwa niatnya untuk menyampaikan dakwah telah berubah menjadi pertikaian. Dengan langkah berat, ia meninggalkan lokasi, membawa pertanyaan besar dalam hatinya. Apakah cara ini benar-benar yang dikehendaki oleh Allah? Kerumunan yang awalnya hanya saling berteriak kini mulai saling dorong. Suara kaca pecah terdengar di tengah kekacauan. Sebuah botol melayang di udara, diikuti oleh lemparan batu kecil yang mengenai beberapa orang di barisan depan. Jeritan terdengar dari mereka yang terkena lemparan, menambah kepanikan di antara massa. Polisi berusaha keras memisahkan kedua kubu, tetapi jumlah mereka terlalu sedikit dibandingkan kerumunan yang semakin tidak terkendali. Beberapa aparat mencoba menenangkan kelompok penolak, sementara lainnya menjaga barisan pendukung Habib Bahar. Namun, suasana sudah terlalu panas, dan kedua pihak tampak kehilangan kendali. Habib Bahar, yang masih berada di panggung, melihat langsung kekacauan ini dengan wajah yang mulai pias. Ia mengangkat tangan, mencoba menenangkan massa dengan seruan, "Cukup! Kita tidak datang untuk ini." Namun, suaranya tak mampu menembus gelombang kemarahan dan kegaduhan yang terus memuncak. Ketegangan berubah menjadi kerusuhan terbuka ketika kelompok dari kedua pihak mulai saling serang. Polisi segera meminta bantuan tambahan, tetapi situasi semakin sulit dikendalikan. Habib Bahar menyadari bahwa jika tidak segera dihentikan, kerusuhan ini bisa berujung fatal bagi semua pihak. Melihat situasi yang semakin genting, aparat kepolisian memutuskan untuk menghentikan acara secara paksa. Mereka segera mengawal Habib Bahar keluar dari lokasi menggunakan kendaraan taktis. Beberapa pendukung mencoba mengikuti, khawatir dengan keselamatan sang Habib, tetapi mereka diminta mundur oleh polisi. Habib Bahar tampak pucat, menyaksikan kekacauan yang terjadi di belakangnya. Sorak-sorai penuh kebencian dari kelompok penolak bercampur dengan teriakan amarah dari pendukungnya. "Ini bukan yang aku inginkan," gumamnya lirih kepada asistennya yang duduk di samping. Di luar lokasi acara, situasi tetap tak terkendali. Beberapa toko di sekitar lapangan mulai tutup karena takut menjadi sasaran amukan massa. Polisi mencoba membubarkan kerumunan dengan gas air mata, tetapi kedua kubu tetap bertahan, terus saling balas serangan. Evakuasi Habib Bahar berjalan cepat, tetapi meninggalkan kekacauan yang tak bisa dihentikan begitu saja. Aparat fokus mengamankan dirinya, sementara di sisi lain, situasi lapangan semakin tak terkendali. Bentrokan ini tak hanya mencoreng acara dakwah, tetapi juga memecah harmoni yang selama ini dijaga dengan susah payah di Manado. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Habib Bahar memegangi pelipisnya yang terluka akibat lemparan batu saat kerusuhan pecah. Darah mengalir perlahan, tetapi ia tampak lebih terguncang secara batin daripada fisik. Sorotan matanya kosong, terpaku pada jalanan gelap yang dilalui kendaraan mereka. "Habib, Anda perlu dirawat segera," ujar asistennya cemas. Namun, Habib Bahar tetap diam, seolah tak mendengar apa-apa. Dalam pikirannya,
Ia terus memutar ulang adegan kerusuhan di lapangan tadi. Bagaimana ceramah yang ia maksudkan untuk membawa pesan damai justru berujung pada kekerasan? Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Apakah kata-kataku yang terlalu keras menjadi pemantik semua ini? Pikirnya. Rasa bersalah menyelimuti hatinya, terutama ketika ia membayangkan orang-orang yang terluka akibat peristiwa tersebut, baik pendukung maupun penentangnya. Sesampainya di rumah sakit, Habib Bahar segera dibawa ke ruang perawatan. Luka di pelipisnya dijahit oleh tim medis, tetapi luka di hatinya terasa jauh lebih dalam. Dalam keheningan malam itu, ia mulai mempertanyakan segala hal yang selama ini ia yakini tentang cara menyampaikan dakwah. Sementara itu, kerusuhan di Manado belum mereda. Di jalan-jalan utama, kelompok pendukung dan penolak Habib Bahar terus saling bentrok. Suara sirene polisi dan mobil ambulans bergema di seluruh penjuru kota, menambah suasana mencekam. Beberapa kendaraan dirusak oleh massa yang tak terkendali, dan toko-toko di sekitar lokasi kejadian menjadi sasaran amukan. Warga sekitar yang tidak terlibat hanya bisa berdiam di rumah, takut menjadi korban kekacauan. Media nasional mulai memberitakan peristiwa ini secara besar-besaran, menyoroti betapa cepatnya konflik ini meluas. Polisi terus berusaha memulihkan ketertiban, tetapi situasi semakin rumit. Beberapa tokoh masyarakat turun ke jalan, mencoba menenangkan massa dengan imbauan damai, tetapi upaya mereka tak banyak membuahkan hasil. Kekacauan malam itu menjadi salah satu peristiwa terburuk yang pernah dialami kota Manado. Di tengah semua itu, Wali Kota Manado mengadakan konferensi pers darurat. Kami menyerukan kepada seluruh warga untuk menghentikan kekerasan ini. Manado adalah kota damai, dan kita tidak boleh membiarkan kebencian memecah belah kita, katanya dengan tegas. Namun, kerusuhan tetap berlangsung hingga larut malam. Di kamar rumah sakit, Habib Bahar terbaring dengan pandangan kosong ke langit-langit. Luka di pelipisnya telah dijahit, tetapi rasa pedih di hatinya semakin mendalam. Ia tak bisa berhenti memikirkan semua orang yang terluka akibat ceramahnya, baik secara fisik maupun emosional. Asistennya mencoba menghibur. Habib, ini bukan salah Anda. Mereka yang berbuat kerusuhanlah yang harus bertanggung jawab, katanya pelan. Namun, Habib Bahar hanya menggeleng. Tidak. Jika aku tidak datang, semua ini tak akan terjadi. Aku harus menerima tanggung jawab ini. Malam itu, Habib Bahar merenung lebih dalam daripada sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa gaya dakwahnya yang keras mungkin telah membawa lebih banyak kebencian daripada kebaikan. Ia bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar jalan yang Allah kehendaki untuknya? Dalam keheningan malam, ia berdoa dengan air mata. Ya Allah, jika aku telah salah dalam menyampaikan dakwah MU, tunjukkanlah jalan yang benar. Aku hanya ingin menjalankan perintah MU, tetapi aku takut telah melukai lebih banyak hati daripada menyembuhkan. Doa itu mengalir dari hatinya yang penuh dengan penyesalan, menjadi titik awal dari perenungan panjang yang akan mengubah perjalanan hidupnya. Pagi setelah kerusuhan, suasana kota Manado masih dipenuhi keheningan yang suram. Jalan-jalan yang sebelumnya ramai kini tampak sepi, dengan beberapa bekas bentrokan masih terlihat jelas, kaca-kaca pecah, sampah berserakan, dan bekas bakar di beberapa sudut jalan. Warga Manado, yang biasanya bangga dengan toleransi kotanya, mulai merenungkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Banyak yang merasa bersalah atas kekerasan yang terjadi. Mereka yang ikut terlibat dalam kerusuhan mulai menyadari dampaknya terhadap masyarakat luas. Seharusnya kita bisa menolak dengan cara damai, bukan dengan kekerasan, ujar seorang warga yang semalam ikut dalam kerumunan. Di sisi lain, ada juga yang tetap teguh pada pendirian mereka, merasa bahwa kehadiran Habib Bahar memang mengancam keharmonisan kota mereka. Di media sosial, perdebatan masih berlangsung panas. Beberapa warga menyerukan untuk kembali pada semangat toleransi dan dialog, sementara yang lain tetap saling menyalahkan. Peristiwa ini membuka luka lama yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan keharmonisan kota. Namun, di tengah refleksi ini, banyak juga yang melihat peristiwa tersebut sebagai pelajaran penting. Mereka sadar bahwa kerukunan di Manado bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, melainkan harus terus dijaga dengan kerja keras dan dialog yang tulus. Melihat situasi yang semakin tegang, tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai kalangan mulai bergerak untuk mengembalikan kedamaian di kota ini. Pemimpin adat, tokoh agama, dan akademisi berkumpul untuk merumuskan langkah-langkah rekonsiliasi. Mereka sepakat bahwa satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik ini adalah melalui dialog yang jujur dan terbuka. Kerukunan tidak bisa dipaksakan, tapi juga tidak boleh kita biarkan retak, ujar seorang pemimpin adat Minahasa. Ia mengusulkan agar pertemuan antara pihak-pihak yang bertikai segera diadakan, dengan melibatkan perwakilan dari kelompok pendukung dan penolak Habib Bahar.
Beberapa tokoh agama Muslim juga turut menyerukan perdamaian. Sebagai umat beragama, kita harus menjadi contoh dalam menahan diri. Kekerasan bukan jalan yang diajarkan oleh agama manapun, kata seorang ulama setempat. Seruan ini mendapat dukungan luas dari masyarakat yang ingin melihat kota mereka kembali damai. Usaha rekonsiliasi ini tidak mudah. Ada pihak-pihak yang merasa terlalu terluka untuk memaafkan, baik dari kelompok pendukung maupun penolak. Namun, perlahan-lahan, semangat untuk memperbaiki kerukunan mulai tumbuh kembali di hati banyak orang. Sebagai langkah nyata menuju perdamaian, pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat mengadakan forum lintas agama di Balai Kota Manado. Forum ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari tokoh agama, pemimpin komunitas, hingga perwakilan warga yang terdampak langsung oleh kerusuhan. Di dalam forum, perbedaan pendapat tetap terasa. Beberapa pihak dari kelompok penolak Habib Bahar menegaskan bahwa dakwahnya tidak sesuai dengan semangat keberagaman di Manado. Kami tidak ingin toleransi kami disalahartikan sebagai kelemahan, ujar seorang perwakilan. Namun, ada juga yang berusaha meredam ketegangan. Perbedaan itu wajar, tetapi kita tidak bisa membiarkan perbedaan itu memecah belah kita, kata seorang pendeta Kristen yang hadir. Pernyataan ini mendapat anggukan setuju dari banyak peserta forum. Meski diskusi berlangsung panas, forum tersebut berhasil membuka ruang dialog yang sebelumnya tertutup. Harapan baru mulai tumbuh, terutama ketika sebagian besar peserta sepakat untuk terus mengadakan pertemuan serupa demi menjaga komunikasi dan kerukunan antar umat beragama di kota ini. Sadar bahwa dirinya menjadi pusat perhatian, Habib Bahar akhirnya memutuskan untuk mengadakan konferensi pers. Di hadapan para jurnalis, ia tampil dengan wajah penuh penyesalan. Luka di pelipisnya yang masih terlihat menambah kesan bahwa ia telah banyak merenung sejak peristiwa tersebut. Saya ingin meminta maaf kepada masyarakat Manado, ujar Habib Bahar dengan suara berat. Jika ada kata-kata atau tindakan saya yang menyinggung, itu bukan maksud saya. Saya datang dengan niat baik, tetapi saya sadar cara saya mungkin tidak sesuai dengan harapan banyak orang di sini. Ia juga berjanji untuk merefleksikan gaya dakwahnya. Ini adalah pelajaran besar bagi saya. Dakwah seharusnya membawa kedamaian, bukan perpecahan. Saya berjanji untuk belajar lebih baik lagi dalam menyampaikan pesan agama, agar tidak menimbulkan luka bagi siapapun. Permintaan maaf itu disambut dengan reaksi beragam. Sebagian warga melihatnya sebagai langkah yang tulus, sementara yang lain merasa skeptis, menganggapnya sebagai upaya meredakan tekanan publik semata. Meski begitu, pernyataan Habib Bahar menandai awal dari upaya memperbaiki hubungan yang telah retak. Permintaan maaf Habib Bahar memicu diskusi di tengah masyarakat. Banyak yang merasa lega bahwa ia akhirnya mengakui kekeliruannya. Setidaknya ia sadar bahwa gaya dakwahnya tidak cocok di sini. Itu sudah langkah yang baik, ujar seorang warga yang sebelumnya ikut dalam kelompok penolak. Namun, ada juga yang tetap meragukan ketulusannya. Kita lihat saja nanti. Apakah dia benar-benar akan berubah, atau ini hanya sekadar strategi untuk meredam situasi? Komentar seorang pengguna media sosial yang skeptis. Di sisi lain, beberapa pendukung Habib Bahar merasa kecewa dengan pernyataan tersebut. Habib tidak perlu meminta maaf. Kebenaran tidak boleh tunduk pada tekanan, ujar salah satu pendukungnya. Ketegangan kecil di antara kelompok pendukung juga mulai muncul, menunjukkan bahwa perpecahan tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga di antara pengikutnya sendiri. Meski tanggapan beragam, permintaan maaf Habib Bahar menjadi langkah penting dalam upaya meredakan konflik. Warga Manado perlahan-lahan mulai bergerak ke arah yang lebih positif, mencoba menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh peristiwa tersebut. Mereka sadar bahwa perjalanan menuju kerukunan sejati masih panjang, tetapi dengan dialog dan refleksi, harapan itu tetap hidup. Setelah konferensi persnya, Habib Bahar mengambil waktu untuk merenung lebih dalam. Ia memutuskan untuk memperbaiki pendekatannya dalam berdakwah. Dalam perjalanan hidup barunya, ia memulai dengan mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ia mengunjungi komunitas-komunitas kecil, berbicara dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, dan mencoba memahami pandangan mereka. Habib Bahar menyadari bahwa banyak orang yang sebenarnya ingin mendengar dakwah, tetapi mereka takut akan gaya kerasnya yang cenderung menghakimi. Ia pun mulai berbicara dengan nada yang lebih lembut, lebih merangkul daripada menghakimi. Dakwah adalah tentang menyentuh hati, bukan melukai, gumamnya suatu hari. Ia juga mulai membangun hubungan dengan komunitas-komunitas lintas agama dan budaya. Di sela-sela ceramahnya, ia menyempatkan waktu untuk berdialog dengan masyarakat setempat, bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang kehidupan dan nilai-nilai bersama. Langkah kecil ini perlahan mengubah persepsi orang-orang terhadapnya. Habib Bahar tahu bahwa jalan ini tidak mudah,
tetapi ia percaya bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri. Ia melihat setiap pertemuan, setiap percakapan, sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dalam perjalanan barunya, ia mulai menemukan makna sejati dari berdakwah, menciptakan kedamaian di tengah perbedaan. Di Manado, masyarakat perlahan-lahan mulai merasakan perubahan. Kelompok-kelompok yang sebelumnya bertikai mulai membuka hati untuk saling memahami. Dialog kecil-kecilan di tingkat komunitas mulai bermunculan, diinisiasi oleh tokoh-tokoh yang peduli akan kerukunan kota. Kelompok penolak yang sebelumnya keras terhadap Habib Bahar mulai melihat perubahan dalam pendekatannya. Dia terlihat lebih tulus sekarang, ujar seorang warga yang dulu ikut memprotes kedatangannya. Namun, sebagian masih memilih untuk menunggu dan melihat sejauh mana perubahan itu bertahan. Pendukung Habib Bahar juga mulai merenungkan peran mereka dalam kerusuhan yang lalu. Banyak yang sadar bahwa mendukung seorang tokoh agama tidak seharusnya dengan cara yang memancing kekerasan. Mereka mulai berusaha memperbaiki hubungan dengan masyarakat sekitar, menunjukkan bahwa agama bisa menjadi jembatan, bukan tembok pemisah. Meski perubahan ini lambat, harapan mulai tumbuh di tengah masyarakat Manado. Mereka sadar bahwa kerukunan bukan hanya tanggung jawab para pemimpin, tetapi juga tanggung jawab bersama setiap individu yang hidup di kota ini. Namun, tak semua berjalan mulus. Luka akibat kerusuhan masih terasa, terutama bagi mereka yang menjadi korban langsung. Beberapa warga kehilangan tempat usaha mereka karena dirusak, sementara yang lain masih trauma dengan kekerasan yang mereka saksikan atau alami. Seorang ibu yang anaknya terluka akibat lemparan batu bercerita, "Setiap kali saya mendengar suara ramai, saya langsung teringat kejadian malam itu. Saya takut itu akan terjadi lagi." Trauma semacam ini menjadi pengingat pahit bahwa peristiwa tersebut telah meninggalkan bekas yang mendalam. Di sisi lain, beberapa pendukung Habib Bahar yang juga terluka merasa bahwa perjuangan mereka sia-sia. Mereka mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya mereka bela pada malam itu. "Kami hanya ingin mendukung dakwah, tapi apa yang kami dapatkan?" Luka dan rasa kecewa, ujar seorang pemuda yang tangannya masih dibalut akibat bentrokan. Meski ada upaya rekonsiliasi, luka-luka ini membutuhkan waktu untuk sembuh. Masyarakat Manado mulai belajar bahwa pemulihan tidak hanya membutuhkan dialog, tetapi juga empati mendalam terhadap penderitaan orang lain. Dalam perjalanan dakwah barunya, Habib Bahar mulai menekankan pentingnya toleransi dan kedamaian. Dalam ceramah-ceramahnya, ia berbicara tentang bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang, bukan kekerasan. Keberagaman adalah anugerah, bukan ancaman, ujarnya dalam salah satu ceramahnya di komunitas kecil. Ia mulai mengutip ayat-ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya persaudaraan umat manusia, terlepas dari perbedaan agama atau budaya. Ceramahnya tidak lagi dipenuhi dengan nada konfrontatif, melainkan penuh dengan ajakan untuk saling memahami. Pendekatan ini mulai mendapat respons positif dari banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya menolaknya. Habib Bahar juga melibatkan dirinya dalam kegiatan sosial bersama masyarakat, seperti membantu membangun kembali toko-toko yang rusak akibat kerusuhan. Tindakan lebih berbicara daripada kata-kata, katanya kepada asistennya. Keterlibatannya dalam kegiatan ini semakin menguatkan citranya sebagai sosok yang benar-benar ingin berubah. Dakwahnya kini bukan lagi tentang membuktikan kebenaran, tetapi tentang membangun jembatan antar hati. Habib Bahar mulai menemukan harmoni dalam keberagaman, sesuatu yang dulu ia anggap sulit diterima. Sebagai bagian dari usahanya untuk belajar, Habib Bahar bertemu dengan tokoh adat Minahasa di sebuah pertemuan tertutup. Pertemuan itu diawali dengan suasana canggung, tetapi lambat laun mencair ketika kedua belah pihak mulai berbagi pandangan mereka. Tokoh adat membuka percakapan dengan berkata, "Kami tidak menolak Islam, Habib. Kami hanya takut cara Anda membawa pesan itu tidak sesuai dengan budaya kami yang menghargai pendekatan lembut." Habib Bahar mendengarkan dengan penuh perhatian, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Dalam dialog tersebut, Habib Bahar mengakui kesalahannya. "Saya sadar bahwa gaya saya terlalu keras, dan itu mungkin menyinggung banyak orang. Saya berterima kasih atas kesempatan ini untuk mendengar langsung pandangan Anda." Pernyataan itu disambut dengan anggukan dari tokoh adat yang hadir. Pertemuan ini menjadi momen penting bagi Habib Bahar untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat Manado. Ia tidak hanya belajar tentang budaya Minahasa, tetapi juga memahami pentingnya pendekatan yang menghormati keberagaman. Dialog itu menjadi awal dari hubungan yang lebih baik antara dirinya dan masyarakat yang pernah menolaknya. Habib Bahar akhirnya menyadari bahwa dakwah bukanlah soal siapa yang menang dalam debat, tetapi bagaimana menyatukan umat dalam kasih sayang dan kebaikan. Ia memutuskan untuk kembali ke akar dakwah yang sebenarnya, menciptakan kedamaian melalui kasih yang tulus, bukan dengan cara yang memicu perselisihan. Dakwah adalah perjalanan hati, bukan pertarungan kata-kata,
katanya dalam hati. Ia mulai fokus pada pesan-pesan yang mengajak umat untuk hidup dalam damai dan saling menghargai. Setiap ceramah yang ia sampaikan kini lebih menekankan pada pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama, baik sesama umat Islam maupun dengan umat agama lain. Islam mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan baik, dan itu yang harus kita tunjukkan, ia ungkapnya dalam salah satu ceramah yang dihadiri oleh warga berbagai agama. Tidak hanya dalam ceramah, Habib Bahar juga memperlihatkan perubahan dalam sikap dan tindakannya. Ia semakin aktif dalam kegiatan sosial, membantu mereka yang membutuhkan, terlepas dari latar belakang agama atau budaya mereka. Setiap tindakan kebaikan yang ia lakukan menjadi cara untuk mengubah persepsi banyak orang tentang dakwah yang keras yang dulu ia bawa. Ia menyadari bahwa dakwah bukan hanya tentang mengubah orang lain, tetapi tentang memperbaiki diri sendiri. Habib Bahar kini merasa bahwa dakwah sejati adalah dakwah yang membawa hati-hati lebih dekat kepada Allah, bukan dengan memaksakan pandangan pribadi. Di tengah perubahan Habib Bahar, Manado mulai merasakan dampak positif dari rekonsiliasi yang terus dibangun. Forum-forum lintas agama yang digelar oleh pemerintah dan tokoh masyarakat menjadi simbol penting dari proses pemulihan. Setiap pertemuan bukan hanya ajang berdialog, tetapi juga sarana untuk mengingatkan diri akan pentingnya kerukunan dan saling menghormati. Di salah satu forum tersebut, seorang pendeta menyatakan, jika kerukunan ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, tetapi tentang bagaimana kita bisa hidup bersama meskipun berbeda. Pernyataan itu disambut dengan tepuk tangan, sebagai tanda bahwa banyak yang sepakat bahwa perbedaan adalah sesuatu yang harus dirayakan, bukan dipertentangkan. Masyarakat Manado juga mulai berperan aktif dalam menciptakan perdamaian. Kelompok-kelompok yang sebelumnya terpecah kini mulai bekerja sama, baik dalam kegiatan sosial maupun dalam menjaga keamanan kota. Meski luka akibat kerusuhan masih ada semangat baru yang muncul untuk menjaga keharmonisan dan kebersamaan. Habib Bahar, meski tidak lagi menjadi pusat perhatian, tetap hadir dalam setiap forum dan kegiatan sosial. Kehadirannya, meskipun sederhana, membawa pesan bahwa perubahan sejati membutuhkan waktu, tetapi prosesnya pasti berbuah manis jika dilakukan dengan ketulusan. Semangat toleransi mulai tumbuh kembali di Manado. Warga kota ini menyadari bahwa kedamaian yang mereka nikmati selama ini tidak datang begitu saja, tetapi harus dijaga bersama-sama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemimpin atau tokoh agama untuk menciptakan kedamaian. Kita semua punya tanggung jawab, ujar seorang warga dalam sebuah diskusi komunitas. Perlahan-lahan, kebersamaan yang dulu terasa rapuh kini semakin kuat. Pendekatan damai dan penuh pengertian yang diajarkan oleh Habib Bahar mulai diterima, meskipun prosesnya tidak cepat. Forum-forum lintas agama semakin rutin diadakan, dan setiap pertemuan menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan, ada juga banyak persamaan yang dapat dijadikan dasar untuk bekerja sama. Pemuda-pemuda di Manado juga ikut berperan dalam merayakan keberagaman. Mereka menyelenggarakan acara-acara yang melibatkan berbagai agama, seperti festival budaya yang menampilkan kesenian dari berbagai suku dan agama. Keberagaman adalah kekuatan kita, bukan pemecah belah, kata salah satu pemuda dalam acara tersebut. Harapan baru mulai tumbuh di kalangan warga Manado. Mereka mulai melihat bahwa perdamaian bukan hanya tentang menghentikan konflik, tetapi tentang membangun hubungan yang lebih dalam dan saling menghargai. Habib Bahar merasa bahwa dirinya telah berubah. Ia tidak lagi dipenuhi dengan kemarahan yang membara, tetapi dengan rasa cinta yang lebih dalam terhadap umat manusia. Setiap kali ia berbicara tentang agama, matanya berbinar bukan karena hasrat untuk mengubah orang, tetapi untuk membantu mereka menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Dakwah yang dulu keras kini terasa penuh kelembutan. Ia seringkali mengingatkan dirinya bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri. Dakwah yang paling berkesan adalah yang berasal dari hati, bukan dari kata-kata yang menusuk, katanya pada suatu malam, sambil memandang langit yang cerah. Ia mulai merasa bahwa perjalanan dakwahnya kini lebih tentang memberi, bukan meminta. Memberi pengertian, memberi ketulusan, dan memberi ruang bagi setiap orang untuk berkembang dalam keyakinannya sendiri. Habib Bahar merasa lebih damai dalam hidupnya, dan kedamaian itu ia bagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Ia menyadari bahwa setiap perubahan, meskipun lambat, pasti akan terlihat. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan siapa dirinya kepada orang lain, karena perubahan itu telah tercermin dalam setiap langkahnya. Manado akhirnya kembali menjadi simbol kerukunan yang sejati. Meskipun perjalanan untuk mencapai titik ini panjang dan penuh tantangan, masyarakatnya berhasil bangkit dengan semangat toleransi dan persatuan. Kerukunan yang terjalin kini lebih kuat dari sebelumnya, bukan hanya karena pertemuan-pertemuan formal, tetapi karena hati setiap warganya yang mulai terbuka. Di jalan-jalan kota, orang-orang dari berbagai latar belakang agama dan budaya terlihat saling membantu, berbicara, dan berbagi kebahagiaan.
Tak ada lagi rasa takut akan perbedaan, karena mereka telah belajar bahwa perbedaan itu bukan hal yang perlu ditakuti, tetapi dirayakan. Habib Bahar, meskipun tidak lagi menjadi tokoh yang diperbincangkan, merasa bangga melihat perubahan yang telah terjadi. Ia tahu bahwa meskipun dirinya adalah bagian dari proses ini, keberhasilan ini bukan hanya miliknya, tetapi milik seluruh warga Manado. Mereka semua telah menunjukkan bahwa perdamaian dan kerukunan bukanlah utopia, tetapi kenyataan yang bisa tercipta jika setiap individu berkomitmen untuk hidup dalam kasih sayang. Manado kini menjadi kota yang tidak hanya dikenal karena keberagamannya, tetapi juga karena kemampuannya untuk memelihara harmoni di tengah perbedaan. Sebuah kota yang menjadi contoh bagi banyak tempat lain bahwa perdamaian itu mungkin, asalkan ada niat dan usaha dari setiap pihak yang terlibat.